Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Bapak berharap para siswa dan santri tetap dalam kondisi 1811. Kembali lagi bersama saya Muhlis di channel Basyang Sahabat Matematika. Di sini kita akan membahas seputar pembelajaran matematika. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, and share, serta nyalakan lonceng agar para siswa dan santri tidak ketinggalan video-video terbaru seputar pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya tentang bilangan bulat. Namun pada kesempatan hari ini kita akan memasuki operasi hitung campuran dan bilangan bulat berpangkat. Yang pertama kita akan masuk di operasi hitung campuran. Ingat, beberapa bentuk tanda kurung yang sering kita gunakan dalam operasi hitung, yaitu sebagai berikut. Ini tanda kurung kecil, ya. Kemudian ada tanda kurung kerawal dan ada tanda kurung siku-siku atau persegi. Adapun aturan-aturan operasi hitung, kerjakan terlebih dahulu yang ada dalam tanda kurung. Jadi ketika para siswa dan santri menemukan soal yang ternyata di situ ada tanda kurung, maka selesaikan terlebih dahulu yang ada tanda kurungnya. Yang kedua, perkalian dan pembagian itu satu tingkat. Nah, begitupun penjumlahan dan pengurangan itu satu tingkat. Operasi hitung yang setingkat itu dikerjakan berurutan dari kiri. Nah, yang keempat, ini kita mengacu lagi yang kedua, bahwa perkalian dan pembagian itu ternyata lebih tinggi tingkatannya daripada penjumlahan dan pengurangan. Maka ketika mendapatkan operasi hitung yang ada perkalian dan penjumlahan maupun pengurangan, maka selesaikan dulu yang perkalian dan pembagian sebelum dilanjut ke penjumlahan dan pengurangan. Contohnya, hasil dari 8 tambah dalam kurung min 4 dikali 5 tutup kurung dikurang dalam kurung min 10 bagi 5 adalah. Nah, pertama kita akan selesaikan yang bentuk kurung, ya. Jadi 8 ditambah buka kurung min 4 kali 5 tutup kurung kurang buka kurung min 10 bagi 5 tutup kurung sama dengan 8 ditambah min 4 dikali 5 itu sama dengan min 20. Kemudian mengikut tandanya kurang. Nah, kemudian selesaikan lagi yang dalam kurung di sebelah. Itu min 10 bagi 5 sama dengan min 2. Sehingga diperoleh itu sama dengan 8 dikurang 20. Nah, kenapa di sini ditambah 2? Karena perhatikan di sini min ketemu dengan min itu akan hasilnya plus, jadi ditambah 2 sehingga hasil akhirnya itu min 10. Sekarang kita masuk di bagian yang kedua, yaitu bilangan bulat berpangkat. Pengertian pangkat bilangan bulat. Perhatikan tabelnya. Dari konsep bisebelah diperoleh itu 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian tabelnya kita perlebar. Sehingga diperoleh 4 kali 2 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Nah, perhatikan tabel bentuk perkalian, kemudian bentuk pangkatnya dan cara membaca. 3 kali 3 kali 3 itu sama dengan 3 pangkat 3 dibaca 3 pangkat 3. Ya.
Ini 3 kali 3 kali 3, 3 kali 3 kali 3, itu 3 pangkat 5, dibacanya 3 pangkat 5. Ini kemudian 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, ini bentuknya ya. Kemudian dibaca 3 pangkat 6 sampai dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali sampai kali 3, itu bentuknya seperti ini. Jadi 3 pangkat n. Jadi untuk sebarang bilangan bulat A dan bilangan bulat positif M, berlaku A pangkat M sama dengan A kali A sebanyak M faktor. Sekarang kita masuk menghitung akar kuadrat dan akar pangkat 3 dari bilangan bulat. Ingat, akar kuadrat adalah kebalikan atau inverse dari operasi pangkat 2. Tandanya seperti ini. Kemudian, akar pangkat 3 adalah kebalikan atau inverse dari operasi pangkat 3. Tandanya seperti ini. Ada 3 di atas ya. Kalau 2 itu tidak ditulis. Kalau 3 sudah tertulis ya. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Akar 1600 itu sama dengan akar 40 kali 40 sama dengan akar 40 pangkat 2 sama dengan 40. Ini untuk yang bentuk akar ya, akar pangkat 2. Kemudian untuk akar yang pangkat 3 itu akar ketiga dari 216 sama dengan akar ketiga 8 kali 27 sama dengan akar ketiga dari 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3, sehingga dapat dipecah lagi menjadi akar ketiga dari 2 pangkat 3 kali akar ketiga dari 3 pangkat 3 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Sekarang kita masuk di sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama, sifat perkalian bilangan berpangkat. 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 4 sama dengan 3 kali 3 dikali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Sehingga sama dengan 3 kali 3 sebanyak 6 faktor. Hasilnya 3 pangkat 6. Sehingga dapat disimpulkan jika n elemen bilangan bulat positif, ada A elemen bilangan bulat, maka berlaku A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Sekarang kita masuk di sifat yang kedua, yaitu sifat pembagian bilangan berpangkat. Nah, perhatikan 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan perkalian 3 sebanyak 4 faktor dibagi 3 kali 3 sebanyak 2 faktor. Diperoleh 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 4 dikurang 2. Sehingga dapat disimpulkan jika n elemen bilangan bulat positif dan M lebih besar daripada N dengan A elemen bilangan bulat dan A tidak sama dengan 0, maka berlaku A pangkat M dibagi A pangkat M sama dengan A pangkat M dikurang N. Sekarang kita masuk di sifat yang ketiga, yaitu sifat perpangkatan bilangan berpangkat. Nah, perhatikan ini dalam kurung 3 pangkat 3 tutup kurung pangkat 2 itu sama dengan 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 sama dengan 3 kali 3 kali 3 dikali 3 kali 3 kali 3, sehingga dapat digabung menjadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 6 faktor. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika A, M, dan N elemen bilangan bulat, maka berlaku
A pangkat M sama dengan A pangkat M kali N. Untuk sifat yang keempat yaitu sifat perpangkatan pada perkalian. Nah, perhatikan buka kurung 2 kali 4 tutup kurung pangkat 4 itu sama halnya dengan 2 kali 4 dikali 2 kali 4 dikali 2 kali 4 dikali 2 kali 4. Kemudian kita gabung yang sama ya. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu sebanyak 4 faktor. Kemudian dikali 4 kali 4 kali 4 sebanyak 4 faktor. Sehingga diperoleh 2 pangkat 4 dikali 4 pangkat 4. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika A, B elemen bilangan bulat dan M elemen bilangan bulat positif, maka berlaku A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Sekarang masuk di sifat perpangkatan pada pembagian. Perhatikan, buka kurung 4 dibagi 3 tutup kurung pangkat 3 sama dengan buka kurung 4/3 tutup kurung pangkat 3 sama dengan 4/3 kali 4/3 kali 4/3. Kemudian pembilangnya kita gabung. Jadi 4 kali 4 kali 4. Begitupun penyebutnya kita gabung. 3 kali 3 kali 3. Sehingga diperoleh 4 pangkat 3 per 3 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3. Dari situ dapat disimpulkan bahwa jika A dan B elemen bilangan bulat dengan B tidak sama dengan 0 dan M elemen bilangan bulat positif, maka berlaku A bagi B pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Kemudian kita masuk di sifat yang terakhir yaitu bilangan berpangkat bilangan bulat negatif. Nah, perhatikan 3 pangkat 4, 3 pangkat 3, 3 pangkat 2 sampai dengan 3 pangkat min N. Untuk 3 pangkat 4 hasilnya 81. 3 pangkat 3 27. 3 pangkat 2 9. 3 pangkat 1 3. 3 pangkat 0 1. 3 pangkat min 1 itu sama dengan 1/3. Atau bisa diubah menjadi 1/3 pangkat 1. 3 pangkat min 2 sama dengan 1/9 atau 1/3 pangkat 2. Begitupun sampai seterusnya, sehingga diperoleh 3 pangkat min N sama dengan 1/3 pangkat N. Nah, ingat bahwa A pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian A pangkat min N itu sama dengan 1/A pangkat N dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Jadi cukup sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk di pembahasan yang baru yaitu pecahan. Nah, sebelum Bapak akhiri pertemuan pada hari ini, kembali Bapak ingatkan bahwa jangan lupa like, subscribe, and share agar kami makin bersemangat dalam membuat video-video terbaru seputar pelajaran matematika. Nah, pesan untuk para siswa dan santri agar mencari informasi seputar pelajaran yang akan datang, yakni pecahan. Jadi bukunya silakan dibaca. Apabila ada pertanyaan atau ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan langsung kepada Bapak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.